al-hal. Al-hal keadaan. Al-hal huwal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hay'ah. Hal adalah isim mansub yang menjelaskan terhadap apa yang imbaham, samar-samar, tidak jelas. Tapi yang tidak jelas adalah hay'anya, keadaannya yang tidak jelas. Misalnya kalau dikatakan ja'a Zaidun, Zaid datang. Zaid datang, dia datangnya Zaid itu samar dari sisi bentuknya, bagaimana dia datang, dalam keadaan dia bagaimana. Apakah dia jalan kaki atau dia naik kendaraan? Iya. Nah, itu yang samar di situ maksudnya. Makanya di sini saya katakan ja'a Zaidun rakiban. Itu untuk menjelaskan keadaannya, hay'anya. Hay'ah itu bisa dalam bentuk sifat, bisa juga dalam bentuk keadaan. Maksudnya bentuknya, hay'ah itu asal katanya maknanya adalah bentuk. Bentuknya dia datang, bagaimana keadaannya ketika dia datang. Itu hay'ah. Jadi ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang dalam keadaan dia berkendara. Rakiban. Baik. Ini kan menjelaskan bentuknya, hay'ahnya namanya. Dalam keadaan dia ada berkendara, dia datang. Itu hal. Kemudian rakitul farasa musrajan. Saya mengendarai kuda itu dalam keadaan kuda itu musrajan. Kuda itu keadaannya bagaimana? Dalam keadaan musrajan, berpelana, memakai pelana. Pelana di atasnya itu yang masih diduduki. Nah, itu musrajan. Kalau hanya dikatakan rakitul farasa, betul bahwa kalimatnya sempurna. Hanya saja kita masih samar dari sisi keadaannya kuda itu bagaimana. Makanya dijelaskan di sini rakitul farasa musrajan. Saya mengendarai kuda itu dalam keadaan dia memakai pelana. Kemudian berikutnya laki itu Abdullahi rakibaini. Saya menemui Abdullah dalam keadaan rakibaini. Saya dan Abdullah rakibaini berarti dua di situ. Dua yang berkendara. Dalam keadaan saya dan Abdullah dalam keadaan kedua-duanya berkendara. Baik, itu hal. Ini ada beberapa syaratnya. Yang pertama, syurutul hali wa sahibil hal. Jadi kalau dikatakan ja'a Zaidun rakiban, jadi rakiban sebagai hal, dia mansub. Kemudian Zaidun sebagai sahibul hal, pemilik hal, keadaan. Sahibul halnya namanya, pemilik hal. Kalau rakibtul farasa musrajan halnya, sahibul halnya adalah al-faras. Kalau laki itu Abdullahi rakibaini, berarti rakibaini halnya, sahibul halnya adalah Abdullah dengan ana, saya. Baik. Jadi syurutul hal wa sahibul hal, syarat hal dan pemilik hal, yang pertama adalah yakunul halu illa nakiratan. Jadi hal itu tidak terjadi kecuali dalam keadaan dia nakirah. Jadi hal dalam keadaan nakirah. Perhatikan di atas, rakiban nakirah, musrajan nakirah, rakibaini nakirah. Dia nakirah. Halnya dalam keadaan nakirah. Kemudian syarat yang kedua, la yakunu illa ba'da tamamil kalam. Jadi hal itu tidak datang kecuali setelah sempurna kalimat itu. Jadi asalnya kalau misalnya ja'a Zaidun, asalnya kalimatnya sudah sempurna.
sudah sempurna. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak butuh kepada penjelasan. Itu maknanya. Tetap kita butuhkan supaya lebih jelas lagi, ada hal di belakangnya. Tetapi kalaupun tidak ada hal, dianggap kalimatnya juga sudah sempurna. Ja'a Zaidun rakitul farosa, lakitu Abdallahi, dan seterusnya. Itu sudah sempurna. Berarti kan sudah mufid namanya. Masih ingat kemarin al-kalam itu mufid. Jumlah yang mufid. Jadi dia tidak datang kecuali setelah sempurnanya kalimat itu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah la yakunu sahibul hal illa ma'rifatan. Tidak ada sahibul hal itu kecuali dia dalam keadaan ma'rifah. Perhatikan Zaidun ma'rifah. Baik, karena dia alam. Al-faras ma'rifah. Memakai alif lam. Kemudian ana Abdullah adalah ma'rifah. Itu syaratnya ya, hal seperti itu. Baik. Kemudian juga harus diketahui bahwa jika jika halnya adalah isim zahir, isim zahir atau isim mufrad ya. Mufrad, maka antara sahibul hal dengan hal itu harus sesuai dari sisi jenisnya. Dari sisi jenis. Artinya jenisnya kalau sahibul halnya adalah mudzakkar, maka halnya juga harus mudzakkar. Kalau sahibul halnya muannas, maka halnya juga harus muannas. Contoh yang di sini adalah mudzakkar ya. Ja'a Zaidun rakiban. Lihat Zaidun kan mudzakkar, rakiban mudzakkar. Begitu pula ra'aitul farasa musrajan. Al-faras mudzakkar, maka hal juga harus mudzakkar. Itu yang pertama, harus sesuai dari sisi jenisnya. Kemudian yang kedua dari sisi bilangannya. Bilangan, ada duhunya. Zaidun kan tunggal, satu orang. Rakiban menunjukkan satu. Juga menunjukkan satu. Tadi yang menunjukkan dua adalah laki itu Abdullah rakibaini. Menunjukkan dua. Karena antara saya tu dengan Abdullah itu kan dua. Berarti halnya juga harus menunjukkan musanna. Harus juga menunjukkan musanna. Ada ta'iratu, berarti salimatan. Jadi pesawat itu datang dalam keadaan dia selamat. Untuk muannas. Karena at-ta'irah sebagai sahibul hal, kemudian salimatan sebagai halnya. Sahibul hal karena dia muannas, maka halnya juga harus muannas. At-ta'irah mufrad, maka halnya juga harus mufrad. Harus mufrad. Sekarang kalau dia musanna, Robin, kalau dia musanna, ini, iya, jadikan musanna. Kalau dijadikan musanna bagaimana? Mengerti kah? Jadikan dia musanna. Ada ta'irataini salima
Hah? Tadi ada di sini contohnya tadi situ. Musanna, tanda nasabnya apa? Hah? Iya, jadi salimata ini. Coba diulangi. Kenapa ta'irota ini di situ? Hah? Hah? Iya, musanna. Tapi kalau ta'irota ini berarti kan ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak mansub berarti dia majrur. Sekarang kedudukannya di situ ta'irah sebagai apa? Kalau ta'ir itu kenapa dia di doma di situ? Kenapa dia marfu? Hah? Hah? Fa'il. Iya. Sekarang kalau dia musanna, ini kan bentuk tunggal. Sekarang kalau dia musanna, masih berpikir. Qadri? Ja, adat apa? Adat ta'iratu saidatain. Salimatain. Lebih jauh lagi. Baik, Aswan. Adat ta'irotani salimataini. Iya. Kalau dia musanna, tanda rofaknya adalah alif. Berarti dia harus dibaca ta'irotani salimataini. Nah, dibaca salimataini karena dia kan hal mansub. Iya. Pahami? Baik, Firman. Kalau dia jamak, adat ta'iratin. Ma'rifah ini. Kenapa dia ditanwin? Hah? Coba diulangi. Ah. Hah? Tuh, kenapa tidak tanwin lagi? Hah? Salimati. Gitu. Hah? Salimatin. Baik. Ada ta'iratu salimatin. Iya. Biasa. Baik, itu kalau dia dalam apa namanya? Halnya adalah isim zahir atau mufrad ya. Baik. Kemudian yang kedua, hal juga itu apa nama halnya? Bisa saja dia adalah sibuhul jumlah. Sibuhul jumlah. Misalnya ra'aitu ta'ira
ta baina sahabi. Baina sahabi. Saya melihat pesawat itu di antara awan. Di antara awan. Jadi baina sahabi sebagai sibhul jumlah. Sibhul jumlah dia adalah hal dari ta'irah. Dipahami? Jadi ingat bahwa hal itu jatuh setelah ma'rifah. Setelah sempurna kalimatnya. Kalau misalnya dikatakan ra'aitu ta'irata juga sudah sempurna kalimatnya. Saya melihat pesawat itu. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak butuh kepada penjelasan setelahnya. Tetap dia butuhkan. Ra'aitu ta'irata baina sahabi. Jadi dia bisa dalam bentuk sibhul jumlah. Bisa juga dalam keadaan dia jumlah. Hal dalam keadaan jumlah. Misalnya, sarotiflu ya beki. Jumlah fi'liyah. Anak kecil itu berjalan dalam keadaan dia menangis. Dalam keadaan dia menangis. Jadi boleh saja dalam keadaan dia jumlah, boleh sibhul jumlah, boleh dia isim zahir atau mufrad. Cuma di sini kan belum disebutkan ya di dalam mana. Baik, itu ya. Saya kira cukup ya. Tidak usah terlalu mendalam dulu ya masalahnya. Cukup untuk diketahui saja dulu bahwa hal itu bisa isi mufrad, bisa dia sibhul jumlah, bisa dia jumlah. Bisa dia jumlah. Baik. Ada yang bertanya? Gambaran secara umum saja dulu ya terhadap hal. Baik, nanti ada ketentuan rincinya terhadap hal. Salah hal. Baik. Sekarang at-tamyiz. Tamyiz. Penjelas. At-tamyiz huwal ismul mansubu al-mufassir liman bahama minal mufradi awil jumlah Jadi tamyiz adalah isim mansub yang menafsirkan, menjelaskan terhadap apa yang mubaham, apa yang samar berupa mufrad atau jumlah. Atau jumlah. Contohnya, lihat contoh ishtara itu ishrina, kitaban. Saya membeli, jadi kalau misalnya sebelum jatuh tamyiz, sebelum ada kitaban, misalnya ishtara itu ishrina, saya membeli 20. Ini kan mubaham, apa yang dia beli 20 itu? Supaya jelas, maka disebutlah kitaban. 20 kitab yang dia beli. Itu tamyiz namanya. Itu mubaham dari sisi itu. Apanya yang dia apa yang dia beli yang 20 itu?
Atau kalau sebagian juga mengatakan itu makna min. 20, saya membeli 20 berupa apa? Berupa kitab. Baik, kemudian lebih jelasnya lagi, malaktu tis'ina qalaman. Saya memiliki 90. 90 apa? Berupa apa dia memiliki 90 itu? Qalaman, pulpen yang dia miliki 90. Qalaman sebagai tamyiznya. Untuk memperjelas apa yang dia miliki. Karena kan masih samar kalau dikatakan saya memiliki 90, apa 90 dia miliki? Tidak tahu. Supaya jelas disebutlah qalaman sebagai tamyiz namanya. Sebagai tamyiz. Baik. Kemudian tasabbaba Zaidun araqan. Zaid bercucuran. Kalau dikatakan Zaid bercucuran, apanya yang bercucuran? Berupa apa? Araqan, keringatnya yang bercucuran. Araqan sebagai tamyiz. Sebagai tamyiz. Kemudian berikutnya toba Muhammadun nafsan. Toba Muhammadun. Jadi Muhammad itu baik. Apanya yang baik? Nafsan, jiwanya yang baik. Itu tamyiz. Begitu pula dikatakan Zaidun akramu minka aban. Zaid itu lebih mulia daripada kamu. Berupa apa? Apa kemuliaannya yang dia miliki sehingga dia lebih mulia daripada kamu, saya, kamu. Apanya yang lebih mulia yaitu aban. Bapaknya yang lebih mulia. Aban sebagai tamyiz. Masih agak aneh, bingung. Itu untuk memperjelas sesuatu yang masih samar. Biasanya diberikan makna min. Min artinya, min itu berupa apa, berupa apa. Baik, lihat syartu tamyiz. Syaratnya tamyiz la yakunu tamyizu illa nakiratan. Tidak terjadi tamyiz itu kecuali dia dalam keadaan nakirah. Atau tidak boleh ada tamyiz kecuali dalam keadaan dia nakirah. Begitu pula la yakunu illa, yang kedua la yakunu illa ba'da tamamil kalam. Jadi tidak terjadi tamyiz itu kecuali setelah sempurna kalimatnya. Jadi sama tadi dengan hal juga begitu. Dalam keadaan nakirah dan juga setelah sempurna kalam. Setelah sempurna kalam. Hanya saja hal menunjukkan hay'ah, keadaannya. Kalau ini tidak, bukan hay'ah, bukan keadaannya. Baik, kemudian tamyiz itu, at-tamyizu ala nau'ain. Nau'ain. At-tamyizul mufrad, az-zat. Berupa mufrad atau zat. Artinya mufrad atau zatnya yang samar. Jadi mufrad wal mufradu wal zatu al mubham arba'atu anwa'in. Jadi mufrad atau zat yang mubham itu, yang samar itu ada 4 jenis. Atau kadang juga dikatakan jenis ini adalah malfud. Adalah malfud, artinya terlafadzkan. Malfud. Jadi nanti jenis yang kedua adalah ghairu malfud. Ghairu malfud. Artinya dia terlafazkan, tertulis. Kalau nanti ini tidak tertulis, tidak nampak. Tidak nampak. Jadi tadi itu di baik contohnya yang malfud yang atau kalau di sini dikatakan mufrad
Tamyiz zat mufrad atau zat. Yang pertama adalah al-adad, bilangan. Adalah bilangan. Misalnya dikatakan ishtara itu isyrina. Saya membeli 20. 20 apa yang dia beli? Berupa apa? Maka yang dia beli untuk memperjelasnya adalah disebutlah kitaban sebagai tamyiz. Sebagai tamyiz. Jadi kitaban itu sebagai tamyiz, kemudian isyrina sebagai mumayyaz. Namanya mumayyaz. Yang diperjelas. Penjelasnya adalah tamyiznya. Mumayyaz artinya yang diperjelas. Yang diperjelas tadi itu yang 20, yang dibeli apa itu yang 20? Artinya ini isyrina, ini malfud namanya. Artinya tertulis, terlafadzkan. Begitu pula malaktu tis'ina qalaman. Saya memiliki 90. 90 apa dia miliki? Qalaman. Qalaman sebagai tamyiz, kemudian tis'ina sebagai mumayyaz. Mumayyaz. Ini malfud namanya, terlafadzkan, tertulis. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua yang tertulis malfud atau yang berupa zat, misalnya ishtara itu so'an. Saya membeli satu so' apa dia beli? Tamron. Tamron sebagai tamyiznya. Yang dia beli adalah tamar, kurma. Yang beli adalah kurma. Satu so'. Di sini dikatakan 3 kilogram ya. Iya, memang sekitar itu ya. Satu so' ya, 3 kilo. Baik, yang jelas bukan itu yang penting ya. Yang jelas sekarang so'an kail ya, kail. Saya ulangi, kail takaran. Takaran itu kalau takaran, walaupun sekarang sebenarnya yang dulu ditakar sekarang semuanya ditimbang, wazan. Seperti korma dulu kan ditakar. Seperti misalnya apalagi telur, kalau beli buah apel, pir dan sebagainya itu asalnya kan ditakar. Cuma sekarang kan semuanya ditimbang. Ditimbang. Baik. Sama dengan sok juga seperti itu. Sama dengan korma. Beras. Biasanya takaran dengan satu sok. Kalau sekarang saya lupa ya, ingat ya, pakai liter. Takaran biasanya pakai liter. Baik. Jadi so'an itu adalah zat atau mufrad atau malfud yang dilafadzkan. Kemudian yang ketiga mumayyaz yang berupa wazan, timbangan. Misalnya ishtaraitu ritlan. Saya membeli 1 fon atau setengah kilo. Apa yang dia beli itu 1 fon itu, maka asalan itu madu yang dia beli. Jadi asalan sebagai tamyiznya. Kemudian yang keempat adalah al-masaha. Al-masaha biasanya jarak ya. Jarak. Apakah diameter atau kilo atau parsah dan sebagainya. Ya. Misalnya dikatakan ishtaraitu shibran, saya membeli 1 jengkal. 1 jengkal apa dia beli? Maka untuk memperjelasnya disebutlah ardon. Saya membeli 1 jengkal tanah. Ardon tanah ya, tanah. Baik. Atau shibron 1 hasta ya, 1 jengkal 1 hasta. Shibron 1 jengkal ya? 1 jengkal. Kalau tidak salah itu shibron itu 1 jengkal. Ishtaraitu shibron, nanti dilihat kembali ya. Ishtaraitu shibron, saya membeli 1 jengkal ardon tanah.
Satu jengkal apa yang dia beli, maka untuk memperjelasnya maka disebutlah tamyiznya adalah ardon. Adalah ardon. Itu yang jenis yang pertama, yang malfud. Adalah yang malfud. Hah? Sejengkal, tak? Sejengkal tanah, tak? Satu jengkal. Baik. Atau saya ulangi tadi. Yaitu dua jenisnya adalah yang tamyiznya. Saya ulangi. Jadi misalnya istara itu isyrina kitaban, berarti ini maksud dengannya adalah isi mufrad atau tatnya adalah kitaban. Adalah kitaban. Kemudian qalaman, tamron, asalan, ardon dan yang lainnya. Itu yang dimaksud. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, tamyiz yang kedua, yang bukan malfud tetapi ghairu malfud, tidak dilafadzkan. Tidak dilafadzkan atau bisa juga dikatakan biasanya muhawwal. Dia dirubah. Artinya dirubah dari fa'il. Kalau muhawwal, lihat jenisnya. Jadi tamyiz yang kedua adalah tamyizul jumlah, tamyiz berupa jumlah. Wal jumlah, dan jumlah itu adalah mubham. Jumlah itu mubham. Jumlahnya adalah mubham. Mubhamah, artinya samar. Jumlah atau kalimat-kalimatnya itu samar. Adalah samar. Jadi yang pertama, jenis yang pertama itu muhawwal anil fa'il. Jadi dia dirubah dari fa'il. Asalnya dia fa'il. Asalnya dia fa'il tapi kemudian dia dirubah menjadi tamyiz. Menjadi tamyiz. Asalnya dia adalah fa'il tapi dirubah menjadi tamyiz. Misalnya begini, tasabbaba Zaidun arakon. Jadi asalnya arakon itu fa'il. Jadi asal kalimatnya begini, tasabbaba araku Zaidin. Keringatnya Zaid itu bercucuran. Asalnya begitu. Makanya muhawwal anil fa'il. Jadi dia dirubah dari fa'il. Asalnya dia fa'il tapi kemudian dijadikan dia tamyiz. Dijadikan tamyiz. Asalnya tasabbaba araku Zaidin. Jadi keringatnya Zaid itu bercucuran tapi kemudian dirubah menjadi tasabbaba Zaidun. Zaid itu bercucuran. Apanya yang bercucuran? Karena masih samar maka disebutlah arakon sebagai tamyiz. Untuk memperjelasnya. Jadi Zaid bercucuran, ya keringat. Keringatnya. Itu yang tidak malfud namanya. Jumlah yang samar. Jumlah yang samar. Jadi misalnya katakan tasabbaba Zaidun, jumlahnya samar. Untuk menjadikan jelas maka disebutlah tamyiznya arakon. Tapi dia asalnya dari fa'il. Tamyiznya berasal dari fa'il. Begitu pula dengan toba Muhammadun nafsan. Muhammad itu baik. Apanya yang baik? Nafsan. Jadi asalnya dia tobat nafsu Muhammadin. Jiwa Muhammad itu baik. Tapi kalau kalimatnya dikatakan toba Muhammadun, berarti kan samar kalimatnya. Tidak jelas. Toba Muhammadun. Muhammad itu baik. Apanya yang baik? Supaya lebih jelas maka disebutlah nafsan, jiwanya yang baik. Atau mungkin kalau mengganti misalnya toba Muhammadun akhlakon misalnya, akhlaknya yang baik. Jadi kalau akhlakon tamyiznya berarti akhlak asalnya dia adalah fa'il, yaitu tobat akhlaku Muhammadin. Ini seperti itu ya. Itu yang berupa jumlah yang samar. Jumlah yang samar. Kemudian yang kedua, muhawwalun anil maf'ul. Jadi dia dirubah dari maf'ul. Jadi asalnya dia maf'ul tapi kemudian dijadikan tamyiz. Dijadikan tamyiz. Misalnya wa fajjarnal arda uyudan.
Wa fajjarnal arda uyunan. Kami fajjarna, kami memancarkan dari bumi itu. Jadi kalau misalnya dikatakan wa fajjarnal arda, kami memancarkan dari bumi apanya? Kami jadikan di sini ya. Atau kami pancarkan dari bumi itu apa yang dipancarkan? Maka disebutlah uyunan, mata air. Uyunan mata air. Jika masih samar kalau dikatakan wa fajjarnal arda. Untuk menjadikan dia jelas maka disebutlah dia uyunan, mata air. Jadi asalnya dia adalah maf'ulun bi. Asalnya dia kalimatnya begini, wa fajjarna uyunal ardi. Kami memancarkan mata air bumi itu. Mata air bumi. Mata airnya bumi kami pancarkan, keluarkan airnya. Artinya dipancarkan, artinya keluar air, mata air dari bumi. Itu maksudnya. Ini kan asalnya begitu, wa fajjarna uyunal ardi, tapi kemudian dijadikan kalimatnya wa fajjarnal arda uyunan. Jadi uyunan sebagai tamyiz. Jadi asalnya dia maf'ulun bi. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, muhawwal anil mubtada. Sekarang dirubah dari dia mubtada. Asalnya dia mubtada, tapi dijadikan tamyiz. Dijadikan tamyiz. Dikatakan ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak darimu. Lebih banyak apanya? Disebutlah tamyiz, yaitu harta. Harta. Saya lebih banyak darimu. Lebih banyak apa? Lebih banyak harta. Jadi malan sebagai tamyiz. Jadi asalnya malan itu sebagai mubtada. Asalnya dia begini. Mali aktsaru minka. Hartaku lebih banyak daripada kamu. Ini kan asalnya begitu. Harta saya lebih banyak daripada kamu. Bisa dipahami? Amar. Harta saya lebih banyak daripada kamu. Tapi kemudian kalau misalnya kalimatnya ana aktsaru minka, saya lebih banyak daripada kamu, kamu paham di situ, samar kalimatnya. Apanya yang lebih banyak? Disebutlah malan sebagai tamyiz. Tapi dia asalnya adalah dari mubtada. Dari mubtada. Begitu pula kalau dikatakan Zaidun akramu minka aban. Jadi kalau hanya dikatakan Zaidun akramu minka, Zaid lebih mulia daripada kamu. Apanya yang lebih mulia? Bapaknya. Aban. Jadi aban sebagai tamyiz. Jadi asalnya katanya adalah Abu Zaidin akramu minka. Bapaknya Zaid lebih mulia daripada kamu. Itu asal kalimatnya seperti itu. Tapi kalau misalnya mau bagus terjemahannya begitu saja ya. Begitu ya. Bilang saja kalau misalnya dikatakan Zaidun akramu minka malan. Bapaknya Zaid lebih mulia daripada kamu. Di dalam Al-Qur'an kan begini disebutkan ana aktsaru minka malan dalam Al-Qur'an ya. Sebut saja bilang harta saya lebih banyak daripada kamu. Ini kan maksudnya sebenarnya begitu. Maksud kalimatnya seperti itu. Abu Zaidin akramu minka. Iya. Abu Zaidin. Iya, Caca. Abu Zaidin akramu minka. Jadi asmaul khamsah. Karena dia mudhaf. Abu Zaidin akramu minka.
Bapaknya Zaid lebih mulia daripada kamu. Kemudian yang keempat, ini tadi yang muhawwal ya, yang dipindahkan. Dipindahkan atau dirubah. Atau dipindahkan bisa juga. Dari fa'il, maf'ul dengan mubtada. Sekarang yang keempat adalah ghair muhawwal. Tidak dipindahkan, tidak dirubah. Misalnya intala al-ina'u ma'an. Jadi bejana itu penuh. Apanya penuh apa di situ? Maka disebutlah ma'an sebagai tamyiz. Penuh air. Yang sini disebutkan tidak dipindahkan, yaitu didengar dari orang-orang Arab seperti itu. Artinya simai. Simai. Artinya simai ya tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dengan seperti di atas itu, tidak bisa. Hanya didengar dari orang Arab. Baik, itu secara umum ya tentang masalah tamyiz. Ya itu saja ya, singkatnya saya sebenarnya tamyiz itu sesuatu yang samar. Samar. Untuk lebih jelasnya maka disebutlah tamyiznya. Nah, kalau hal tadi berarti dia hay'anya, keadaannya. Keadaannya. Tapi sama-sama dia jatuh setelah kalimatnya sempurna, sama-sama dia nakirah. Sama-sama dia nakirah. Hah? Iya, kadang-kadang muncul. Jarang juga sih, hanya kadang-kadang. Tapi dalam Al-Quran kan ada. Al-Quran, ana aktsaru minka malan wa waladan. Iya. Ana aktsaru minka malan wa waladan. Saya lebih banyak harta. Harta saya dan anak saya lebih banyak daripada kamu. Cuma kan harus diketahui ya. Nanti ada di dalam kitab atau dalam Al-Quran ada. Nah, supaya kita tahu keadaannya, kedudukannya apa, asal katanya bagaimana. Kenapa ndak langsung saja begitu? Kalau itu saya belum tahu ya. Kenapa dibuat seperti itu. Asalnya kan bisa saja dibuat dikatakan mali aksaru minka, hartaku lebih banyak daripada kamu. Boleh saja, asalnya kan boleh saja seperti itu. Tapi kalau mau buat kalimat juga seperti ini, boleh juga anak aksaru minka malan. Begitu. Baik. Baik, coba ditulis sananya, tugasnya. Jadi apa namanya?
hal itu kan dia apa tadi? Mubah hay'ah itu sifat. Jadi sifat itu biasanya dari isim mustaq. Isim mustaq itu maksudnya fa'il, fa'ilun, atau dia maf'ulun, atau sifatul musyabbah atau isim tabdil. Tapi kebanyakannya adalah dia sifat modenya isim mustaq, fa'ilun atau maf'ulun. Seperti tadi itu. Seperti tadi misalnya ja'a Zaidun rakiban. Berarti dia fa'ilun. Wazannya kan fa'ilun, iya. Kemudian raqibtul farosa musrajan. Berarti dia maf'ul. Musrajan itu asalnya dia maf'ul. Jadi dia bentuknya seperti itu ya tentunya. Ya, makanya contoh-contoh yang ada tadi kan seperti itu ya tentunya. Hal. Lakitu Abdallahi rakibataini. Kemudian contoh yang di sini juga tadi ada ta'iratu salimatan. Dari wazan fa'il. Fa'ilun. Bisa dipahami? Baik, nomor 1. Atau kadang juga diterjemahkan, misalnya dikatakan ja'a Zaidun rakiban, Zaid datang sambil berkendara. Boleh saja seperti itu. Baik. Nomor 1, Ali minum. Ali minum sambil duduk. Sambil duduk. Artinya sambil duduk dalam keadaan dia duduk, begitu maksudnya. Iya. Sambil duduk. Ali minum sambil duduk. Kemudian Khadijah duduk sambil minum. Saya ulangi. Khadijah minum sambil duduk. Khadijah minum sambil duduk. Kalau tadi yang di atas, Ali minum sambil duduk. Baik, beda ya. Yang ketiga, dua anak laki-laki itu minum sambil duduk. Dua anak laki-laki. Berarti pakai walad saja, waladun. Iya. Dua anak laki-laki itu minum sambil duduk. Empat, dua anak perempuan itu minum sambil duduk. Dua anak perempuan itu minum sambil duduk. Yang kelima, anak-anak laki-laki itu berikut datang anak-anak berarti bentuknya jamak. Baik. Anak-anak laki-laki itu minum sambil duduk. Kemudian yang terakhir, yang keenam, anak-anak perempuan itu minum sambil duduk. Ini yang terakhir, anak-anak perempuan, berarti jamak dia. Minum sambil duduk. Baik, cukup ya.
Ya, insyaallah mungkin nanti hari Senin kalau bisa selesai mustasna dengan munada. Setelah itu pindah ke majruratul asma. Majruratul asma. Insyaallah, tidak lama lagi.